Malam di Riyadh itu bukan cuma soal menang atau kalah. Ini soal pembuktian, soal konsistensi, dan soal satu nama yang sampai sekarang masih bikin dunia tinju mikir ulang setiap kali ngomongin siapa yang pantas duduk di puncak. Naoya Inoue datang tanpa banyak omong. Naik ring dengan wajah datar, lalu pulang sambil ninggalin pesan jelas. Monster masih pegang kendali. When you should be getting after it. I got facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. Kali ini digelar di Arab Saudi hari Sabtu kemarin. Laga lawan Alan Picasso sebenarnya dari awal udah kelihatan arahnya, teman-teman. Bukan karena Picasso datang tanpa persiapan, tapi karena Inoue itu tipe petinju yang bikin rencana lawan rusak sejak ronde pertama. Geraknya irit tapi efektif, tekanannya konsisten, dan pukulannya selalu punya tujuan. Ini bukan gaya petinju yang cari sorotan, tapi gaya petinju yang kerja. Di beberapa ronde awal, Picasso masih coba main aman. Dia manfaatin tinggi badan dan jangkauan, nyoba jaga jarak sambil nunggu celah. Tapi Inoue pelan-pelan motong ring, nutup sudut, dan maksa jarak jadi makin sempit. Begitu jarak udah masuk wilayahnya, cerita langsung berubah. Inoue gak nyerang secara membabi buta. Dia nyicil 1-2 pukulan bersih, lalu geser posisi. Setiap pukulan mungkin gak selalu kelihatan spektakuler, tapi efeknya kerasa. Picasso dipaksa mikir terus, baca arah, dan kehilangan ritme. Ini tipe tekanan yang bikin mental lawan aus pelan-pelan. Masuk ronde-ronde tengah, dominasi Inoue makin kelihatan. Kontrol tempo ada di tangannya. Kalau dia mau cepat, laga jadi cepat. Kalau dia mau pelan, Picasso yang kelabakan. Bahkan di ronde yang kelihatan ketat, arah pertarungan tetap satu jalur. Inoue selalu satu langkah di depan. Kartu penilaian mutlak jadi gambaran jujur dari apa yang terjadi di ring. Ini bukan hasil kontroversial, bukan juga keputusan abu-abu. Ini kemenangan bersih, hasil dari kontrol total sepanjang laga. Picasso boleh bertahan sampai akhir, tapi dia nggak pernah benar-benar punya momen buat ngambil alih. Yang bikin banyak orang justru angkat alis reaksi Inoue setelah pertarungan. Alih-alih puas, dia kelihatan malah nge-review dirinya sendiri. Buat dia, ada detail yang masih bisa dibenahi. Mentalitas kayak gini jarang ditemuin di petinju yang udah segede namanya. Kemenangan ini juga nerusin pola yang udah jadi ciri khas Inoue beberapa tahun terakhir. Jadwal padat, lawan berat, tapi performa stabil. Di saat banyak petinju elit milih tampil jarang demi jaga badan dan jaga rekor, Inoue justru rajin naik ring. Tahun ini aja, dia udah ngelewatin beberapa ujian penting, teman-teman. Sempat jatuh di ronde awal lawan Ramon Cardenas, situasi yang kalau dialami petinju lain bisa berujung panik. Tapi Inoue tenang, bangkit, baca pola, lalu ngerem mesin lawan sampai akhirnya menang TKO. Itu bukan hoki, itu refleks juara. Setelah itu dia hadapi Murodjon Akhmadaliev, mantan juara dengan gaya sulit. Hasilnya bukan KO cepat, tapi kemenangan mutlak yang nunjukin kedewasaan. Inoue gak maksa cari sensasi, dia pilih kontrol penuh. Ini tipe petarung yang ngerti kapan harus ganas, kapan harus sabar. Masuk ke laga lawan Picasso, tantangannya sebenarnya ada. Lawan muda, rekor bersih, percaya diri tinggi, plus keunggulan fisik. Di atas kertas ini bisa jadi jebakan. Tapi di ring, semua itu kayak gak kepake. Inoue bikin kelebihan Picasso jadi barang pajangan. Setiap kali Picasso coba nyari napas, selalu ada tekanan. Setiap kali dia coba pindah arah, Inoue udah nutup jalan. Bukan dengan tenaga doang, tapi dengan kecerdasan. Ini tipe dominasi yang bikin lawan capek, bukan cuma badan, tapi juga kepala. Alasan kenapa nama Inoue terus nongol di obrolan petinju terbaik dunia bukan cuma karena skill, tapi ini soal sikap, teman-teman. Di tengah dunia tinju yang makin ribet sama politik promotor, drama sabuk, dan negosiasi panjang, Inoue milih jalan lurus, bertarung. Dia aktif. Jepang, Amerika, Arab Saudi, semua dia datengin. Panggung beda, tekanan beda, tapi kualitas tetap sama. Ini bukan hal sepele. Banyak petinju hebat yang performanya naik turun gara-gara jarang bertarung. Inoue justru kebalikannya, makin sering tampil makin kelihatan solid. Makanya wajar kalau namanya disandingkan lagi dengan petarung lain dalam pembahasan siapa yang menjadi petinju terbaik di tahun ini. Terence Crawford jelas jadi perbandingan utama. Crawford punya satu kemenangan besar yang bikin dunia tinju heboh. Tapi kalau ngomongin keseluruhan musim, Inoue punya cerita yang lebih panjang.
Crawford tampil luar biasa di satu malam besar tapi dengan jarak pertarungan yang panjang. Inoue milih jalur capek tapi konsisten. Dia terus naik ring, terus ambil risiko, dan terus taruh reputasi di meja. Dalam diskusi pound for pound, ini poin yang berat. Teman-teman, di usia 32 tahun tuh sering dianggap fase rawan buat petinju. Buat Inoue, ini fase matang. Dia bukan cuma kuat, tapi cerdas. Dia tahu kapan harus tekan, kapan harus tahan, dan kapan harus matiin permainan lawan pelan-pelan. Ini hasil jam terbang, bukan sekadar bakat. Kedepan, sorotan jelas mengarah ke potensi duel lawan Junto Nakatani. Dua petinju Jepang sama-sama tak terkalahkan, sama-sama lapar. Ini bukan cuma soal sabuk, tapi soal harga diri dan supremasi teknik. Kalau laga ini kejadian, dampaknya bakal gede, bukan cuma buat Jepang, tapi buat tinju dunia. Di sisi lain, kerjasama dengan pemodal Arab Saudi bikin karier Inoue masuk babak baru. Duit besar, panggung mewah, eksposur global. Tapi sejauh ini, semua itu nggak bikin fokusnya geser. Di ring, dia tetap Inoue yang sama, dingin, disiplin, dan kejam kalau perlu. Bandingin dengan banyak petinju elit lain yang kelihatan nyaman di zona aman, Inoue justru kayak sengaja nyari jalan susah. Dia paham warisan nggak dibangun dari menghindari bahaya, tapi dari keberanian ngadepin tantangan berulang. Kemenangan atas Picasso bukan akhir cerita, tapi kelanjutan. Rekor bersih tetap terjaga, status juara tetap di pundak, dan tekanan justru makin besar. Tapi dari cara Inoue melangkah, satu hal kelihatan jelas. Dia nyaman dengan tekanan. Kalau nanti namanya kembali disebut sebagai petinju terbaik tahun ini, itu bukan karena satu momen viral. Itu hasil dari kerja rutin, disiplin keras, dan mental yang nggak pernah kenyang. Di era dimana banyak petinju main aman, Naoya Inoue justru terus nyemplung ke api. Dan selama mentalitas itu masih dia pegang, dunia tinju harus nerima satu fakta pahit. Monster belum turun tahta dan waktu belum berpihak ke siapapun yang mau ngusirnya. Teman-teman, kalau ngomongin Naoya Inoue, sebenarnya kita lagi ngomongin sesuatu yang lebih besar dari sekadar menang dan sabuk. Inoue itu contoh hidup bahwa talenta doang nggak cukup. Yang bikin dia beda adalah disiplin, konsistensi, dan keberanian buat terus naik ring di level paling atas tanpa banyak alibi. Dan dari sini sebenarnya petarung Indonesia bisa banyak belajar. Petarung Indonesia sebenarnya nggak kekurangan bakat. Dari MMA sampai tinju, kita punya atlet yang secara fisik kuat, mental berani, dan lapar pembuktian. Masalahnya sering berhenti di satu titik, keberlanjutan. Banyak yang meledak sebentar, viral sesaat, lalu tenggelam karena minim jam tanding, manajemen amburadul, atau terlalu cepat puas sama status lokal. Jejak Inoue nunjukin satu hal penting, elit itu dibentuk dari kebiasaan. Dia nggak nunggu momen sempurna, nggak pilih-pilih tantangan demi jaga nama. Dia aktif, berani ambil risiko, dan terus ningkatin level lawan. Petarung Indonesia kalau mau naik kelas, mau nggak mau harus keluar dari zona nyaman. Bukan cuma jago di kandang sendiri, tapi siap keliling, siap kalah, siap belajar. Masalah lain yang sering muncul adalah mental jangka panjang. Banyak petarung kita masih mikir satu pertandingan, satu bonus, satu kontrak. Padahal karir besar itu soal roadmap. Inoue bangun karirnya pelan tapi konsisten, dari Jepang ke Amerika sampai panggung dunia. Semua bertahap tapi arahnya jelas. Petarung Indonesia perlu pola pikir kayak gini, karir itu maraton bukan sprint. Dukungan ekosistem juga krusial. Pelatih, promotor, manajemen, sampai media harus satu frekuensi. Jangan cuma dorong atlet pas menang, tapi juga lindungi dan arahkan pas kalah. Inoue bisa berkembang karena lingkungannya ngerti visi besar, bukan cuma hasil instan. Yang paling penting, petarung Indonesia harus berani mimpi gede tanpa takut dibilang ketinggian. Jangan puas cuma jadi jago regional. Kalau Inoue bisa keluar dari Jepang dan mendominasi dunia, kenapa petarung Indonesia harus minder? Jalannya emang lebih berat, tapi bukan mustahil. Jejak Inoue itu bukan cetak biru yang gampang ditiru, tapi jelas bisa jadi kompas. Kerja keras konsisten, disiplin brutal, dan keberanian ambil tantangan. Kalau petarung Indonesia mau pegang tiga hal itu, mungkin bukan besok atau lusa, tapi cepat atau lambat, nama Indonesia bakal berdiri sejajar di panggung dunia, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.